Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jaya Fatima, NPM 1917051016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan. Yang pertama adalah jelaskan maksud dari warna-warna kabel tersebut. Jadi warna yang pertama adalah abu-abu. Warna abu-abu menunjukkan bahwa tidak ada perangkat yang terhubung pada kabel tersebut. Yang kedua ada warna biru. Warna biru menunjukkan bahwa kabel tersebut tidak terhubung dan nilainya belum diketahui. Selanjutnya ada warna hijau tua, menunjukkan bahwa kabel tersebut terhubung namun tidak ada arus yang mengalir di dalamnya. Selanjutnya ada warna hijau muda yang menunjukkan bahwa kabel tersebut terhubung dan ada arus yang mengalir di dalamnya. Selanjutnya, untuk kabel berwarna merah menunjukkan bahwa perangkat yang terhubung pada kabel tersebut adalah error. Dan untuk kabel berwarna hitam menunjukkan bahwa perangkat yang terhubung pada kabel tersebut bernilai lebih dari 1 bit. Bisa dilihat bahwa di sini inputnya bernilai 2 bit. Untuk input 1 bit, maka kabelnya akan berwarna hijau seperti ini. Selanjutnya untuk kabel berwarna orange menunjukkan bahwa perangkat yang dihubungkan dengan kabel tersebut memiliki data bit yang berbeda. Bisa dilihat bahwa di sini inputnya memiliki data bit 2, sedangkan outputnya memiliki data bit 1. Kabel tersebut tidak dapat terhubung karena untuk dapat terhubung perangkat harus memiliki data bit yang sama. Baik input yang akan diubah menjadi 1 bit maupun output yang harus diubah menjadi 2 bit. Begitu pula yang di bawahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa terjadi osilasi pada rangkaian ini? Baik, sebelumnya saya akan riset terlebih dahulu simulasinya. Baik, jadi osilasi adalah keadaan yang tidak stabil. Osilasi terjadi jika output sefrase dengan nilai yang di-feedback-kan. Jadi misalkan di sini kita inputkan 1. Nah, mengapa di sini terjadi osilasi? Karena nilai di sini outputnya bernilai 1 dan nilai yang di-feedback-kan juga bernilai 1. Maka ini disebut dengan sefrase. Oleh karena itu rangkaian ini mengalami osilasi. Atau dapat diartikan juga bahwa rangkaian ini memiliki feedback yang positif. Bisa dilihat bahwa rangkaian ini menggunakan gerbang logika AND, di mana pada saat input bernilai true dan true, maka outputnya juga akan bernilai true. Nah, di sini input kita bernilai true, maka di sini outputnya bernilai true. Dan kemudian arusnya mengalir ke feedback, namun terkena gerbang logika NOT dan di sini menjadi false. Dan apabila di-AND-kan, maka akan menjadi false untuk outputnya. Akan terjadi ketidakstabilan pada rangkaian tersebut. Baik, bagaimana dengan rangkaian kedua? Misalkan di sini akan kita inputkan 1, maka di sini akan stabil atau normal. Mengapa? Karena nilai output dengan nilai yang akan di-feedback-kan itu tidak sefrase. Bisa dilihat bahwasannya nilai output berwarna hijau muda, sedangkan nilai yang akan di-feedback-kan berwarna hijau tua. Berbeda ya. Oleh karena itu, ini tidak terjadi osilasi. Namun, jika ini kita masukkan 0, maka akan terjadi osilasi karena jika inputnya 0, maka outputnya juga akan menjadi 0, namun feedbacknya menjadi 1 karena gerbang NOT. Jika
outputnya 0 dan feedbacknya 1, maka outputnya akan true dan akan terjadi ketidakstabilan. Selanjutnya, untuk rangkaian dengan menggunakan gerbang logika NAND, bisa dilihat bahwa rangkaian ini stabil jika input bernilai logika rendah. Jika inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian yang akan diteruskan untuk menjadi feedback dari rangkaian tersebut. Namun, jika inputnya kita masukkan 1, maka akan terjadi osilasi, karena jika inputnya 1, maka outputnya akan 0, kemudian jika diteruskan untuk menjadi feedbacknya, maka jika dioperasikan hasil outputnya adalah true dan akan terjadi ketidakstabilan pada rangkaian tersebut. Selanjutnya, untuk rangkaian yang menggunakan gerbang XNOR, ini akan stabil jika kita menginputkan 1 pada rangkaian tersebut. Nah, ini akan stabil atau normal karena jika inputnya 1, maka outputnya akan bernilai 0. Nah, output 0 ini akan diteruskan untuk menjadi feedback dari rangkaian tersebut. Dan jika dioperasikan, maka rangkaian tersebut akan stabil. Namun, jika input kita masukkan 0, maka akan terjadi osilasi, karena jika inputnya 0, maka output yang terjadi adalah 1, dan kemudian jika outputnya 1, maka akan diteruskan ke feedbacknya, dan akan terjadi ketidakstabilan pada rangkaian tersebut. Bisa dilihat bahwasannya di sini inputnya bernilai 0 dan outputnya bernilai 1 yang menyebabkan osilasi atau ketidakstabilan pada rangkaian tersebut. Nah, kesimpulan yang didapat adalah untuk rangkaian yang menggunakan gerbang NAND, inputnya harus memiliki nilai logika yang rendah, yaitu 0, agar outputnya bernilai logika tinggi yang akan menjadi feedbacknya. Namun, jika menggunakan rangkaian dengan gerbang logika OR, maka inputnya harus bernilai tinggi atau 1, dan sehingga outputnya akan bernilai 0 yang akan menjadi feedbacknya. Nah, selanjutnya adalah rangkaian RS flip-flop. Misalkan di sini adalah S, kemudian di sini R, di sini key, dan di sini key accent. Nilai key accent selalu berkebalikan dengan key. Jadi misalkan di sini kita inputkan R itu 1, maka di sini akan terjadi kondisi yang dinamakan set key. Kondisi set key adalah kondisi di mana key bernilai 1 dan key accent bernilai 0. Namun, jika S kita inputkan 1 dan R kita inputkan 0, maka akan terjadi kondisi reset key, di mana key akan bernilai 0 dan key accent akan bernilai 1. Namun, jika kita off-kan keduanya, kita inputkan 0, maka output key akan ditahan pada output sebelumnya sampai kondisi inputnya berubah lagi. Jadi misalkan tadi seperti ini ya. Kemudian jika kita off-kan, nah, output key akan mempertahankan kondisi sebelumnya sampai outputnya kita ubah lagi. Misalkan R-nya kita inputkan 1, nah baru output key-nya bisa berubah. Selanjutnya adalah mengapa D flip-flop dapat menyimpan angka 1 di sini. Dan jawaban saya adalah karena
karena pada dasarnya D flip-flop sama dengan SR flip-flop, yaitu dapat menyimpan data 1 bit untuk sementara waktu. Pada D flip-flop, jika kita menginputkan 1, maka nilai D adalah 0 dan nilai Q adalah 0. Jadi di sini misalkan kita inputkan 1, maka akan terjadi kondisi reset key. Di sini jalur inputnya akan menjadi aktif. Dan kemudian key action akan bernilai 1 dan key akan bernilai 0. Kondisi tersebut disebut juga kondisi reset key. Nah, untuk selanjutnya, jika kita klik sekali lagi, nah, maka akan terjadi kondisi set key di mana jalur inputnya aktif dan key bernilai 1, sedangkan key action bernilai 0. Namun, jika kita inputkan 0, nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena pada D flip-flop, pada saat input berlogika rendah, maka data jalur key akan ditahan. Walaupun logika pada jalur input data telah berubah. Jadi, misalkan ini akan tetap ditahan, output key-nya akan tetap ditahan seperti ini, walaupun inputnya tadi sudah berubah dari aktif menjadi tidak aktif. Ya. Kemudian, jika kita coba sekali lagi, nah di sini jalur inputnya aktif. Kemudian kita off-kan. Di sini jalur input tidak aktif, namun keluaran key atau output key tetap mempertahankan kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, flip-flop disebut juga dengan memori 1 bit karena dapat menyimpan kondisi tersebut. Demikian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.